ancaman hukuman pidana paling lama 6 tahun penjara atau denda paling banyak 1 miliar. Pelakunya nih, jelas lihat mukanya. Tangkap Pak, jangan kasih ampun, tidak ada kata maaf, penjarakan. Jadi Pak, tolong di take out kalau kamu viral dan hubungi saya. Ya teman-teman, selamat bergabung kembali. Akhirnya mereka-mereka yang telah menghina Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto satu persatu ditangkap ya. Dimana kali ini kita akan menyimak kabar terbaru seorang guru ya. Aduh, ini miris sekali, seorang guru loh menjadi provokator dengan mengusulkan setiap sekolah untuk menurunkan foto Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ya. Dan usulan itu dia sampaikan di media sosial dan akhirnya polisi pun gercep ya, langsung bertindak kepada seorang guru ini dan dia terancam hukuman 6 tahun penjara serta denda 1 miliar. Nah, usut punya usut, ternyata sosok guru ini merupakan pendukungnya Anies Baswedan ya. Anak abah sudah gak asing gitu kan. Emang mereka ini kelakuannya agak-agak gimana gitu. Tidak hanya itu, bahwa sebelumnya kita dihebohkan ya dengan aksi seorang mahasiswi ya yang orasi di demo Indonesia Gelap dengan narasi niatan makar untuk melengsarkan Bapak Prabowo Subianto dan wakilnya ya Mas Gibran. Juga yang paling mengejutkannya, mahasiswa ini dengan berani menghina Bapak Prabowo dengan sebutan mohon maaf ya, guguk ya. Dan sepertinya mahasiswi ini juga sekarang sedang dicari ya oleh pihak kepolisian karena ini sudah keterlaluan. Orasi yang seharusnya menyampaikan aspirasi, ya inspirasi atau solusi, ini malah caci maki yang dia sampaikan di sini sampai menghina ya seorang presiden gitu. Ini udah keterlaluan. Ini mahasiswa kita udah seperti itu sekarang teman-teman. Jadi sekarang ini udah benar-benar kita juga harus memasang pagar bahwa Indonesia itu darurat akhlak gitu kan. Nah, jadi kita langsung saja menuju ke videonya. Dia di sana hujan nggak? Dapat minta maaf. Ini nggak? Tadi di sini kalau ada. Kamu baru beres sholat kan? Kalau boleh usul, di sekolah-sekolah tidak usah lagi memajang foto presiden dan wakil presiden. Turunin aja foto-fotonya. Kita sebagai guru gak mau kan mengajarkan anak-anak didik kita tunduk, mengikuti dan membiarkan kecurangan dan ketidakadilan, tanda tanya. Cukup pajang foto gubernur kita aja, Gubernur Indonesia Anies Baswedan. Ini postingan yang bersangkutan. Setelah kita melakukan penyelidikan, kemudian kita meminta keterangan beberapa ahli, baik ahli ITE, ahli bahasa, ataupun ahli pidana, bahwa postingan yang disampaikan itu masuk dalam kategori menyiarkan berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran atau menyebarkan ujaran kebencian atau menghasut supaya jangan mau menurut peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah menurut peraturan perundang-undangan atau juga menghina sesuatu kekuasaan yang ada di negara Indonesia. Adapun pasal yang dikenakan terhadap yang bersangkutan adalah pasal dengan ancaman hukuman pidana paling lama 6 tahun penjara atau denda paling banyak 1 miliar. Jadi yang bersangkutan rupanya terpengaruh dengan lingkungan sekitar
terutama kondisi pasca mungkin pemilihan atau pemilu, dia masih terbawa emosi sehingga dia masih belum bisa menahan dirinya kemudian melakukan posting tersebut maupun dari media sosial yang bersangkutan. Ini nih pelakunya nih. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat atas postingan saya tertanggal 28 Juni 2019 yang mungkin telah membuat keresahan di masyarakat dan sejumlah pihak. Saya sangat menyesal telah berlaku tidak bijak terhadap media sosial dan Anda itu guru loh. Harusnya Anda malu ya dengan menyebarkan narasi, memprovokasi gitu kan. Guru itu harus memberi contoh yang baik kan. Jangan seperti ini gitu kan. Dan jangan pikir ya pemerintahan Bapak Prabowo ini tidak tegas ya. Jangan samakan pemerintahan Bapak Prabowo dengan pemerintahan Bapak Jokowi yang selalu diam ketika mendapat hinaan, cacian seperti ini. Mau tidak mau ya harus akui bahwa pemerintahan sekarang adalah pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Jika tidak suka, minggat ya, minggat dari negeri ini gitu kan. Jangan hanya menebarkan kebencian, mempengaruhi masyarakat untuk ikut serta dengan permainan-permainan kalian ya, untuk tidak mengakui pemerintahan yang sekarang gitu kan. Aduh, ini orang-orang ini udah kelewatan batas ya makin kesini. Nah teman-teman, kita lanjut lagi ke video selanjutnya, di mana seorang mahasiswi yang tadi saya maksud di awal, yang sudah melakukan orasi terang-terangan ya, berniat makar gitu kan. Dan di situ juga dia mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Presiden Prabowo Subianto. Gak ada kata capek untuk memastikan Prabowo dan Gibran. Makar. Ini makar ini. Prabowo dan Gibran memilih membuat undang-undang yang anti rakyat, tidak berpihak pada kita semua. Padahal ketika mereka waktu kampanye memohon-mohon membayar kita untuk apa? Untuk memilih mereka. Namun pada akhirnya suara kita tidak didengar. Maka gagal. Saya mengajak kawan-kawan untuk rangkum satu sama lain, nyanyi bersama-sama. Shalalalalala, Prabowo anjing. Shalalalalala, Prabowo anjing. Shalalalalala, Prabowo anjing. Saya teringat dengan seorang pakar ya. Ini beliau ini pernah diundang di Unpacking Indonesia, yang dimana beliau menerangkan ya, jika aksi demo ini dibiarkan dengan orasi-orasi mereka yang tidak masuk akal ya, dengan menggaungkan adili Jokowi, tudingan-tudingan kepada Bapak Jokowi tapi tidak disertai bukti gitu kan. Ini harus ditindak gitu oleh aparat kepolisian. Karena kenapa? Inilah dampaknya ya, sekarang dampaknya. Jadi apa yang mereka lakukan dengan menyerang Bapak Jokowi dengan tuduhan-tuduhan yang tidak ada bukti-bukti otentik gitu kan, ini akan berlaku juga kepada Bapak Prabowo Subianto. Dan kita sudah melihat teman-teman, apa yang mereka lakukan kepada Bapak Jokowi sekarang sudah mereka lakukan juga kepada Bapak Prabowo Subianto gitu kan. Jadi ini harus ditindak gitu ya. Apalagi ini dilakukan oleh seorang mahasiswa ya, perempuan lagi dia ini, pakai hijab ya. Nah di sini juga ada seorang ibu ya, Ibu Yohana Abdullah. Beliau ini adalah pendukung Bapak Prabowo Subianto, sekaligus juga pendukung Bapak Jokowi ya, dimana beliau ini selalu memberi pencerahan juga kepada kita semua melalui tanggapan-tanggapan beliau yang bijak gitu kan. Dan kali ini beliau menanggapi video dari mahasiswi ini. Kita simak videonya. Pelakunya nih,
Jelas ya mukanya. Anak Dajjal ini bilang gak ada kata capek untuk memakzulkan Prabowo dan Gibran. Sepakat kawan-kawan? Anak Dajjal. Indonesia ini ya sekarang ini tagarnya itu rawan apa? Buat Bapak Prabowo Subianto, ya kami rakyat Indonesia yang mencintai presidennya, kami merasa sakit hati kita mendengar anak perempuan ini bernyanyi menghina presiden di negara Republik Indonesia ini. Tolong ambil tindakan tegas lah Pak. Ya tangkap, usut siapa dalang di balik demo para mahasiswa. Biar ada efek jerah. Biar anak-anak mahasiswa tidak suka-suka menghina presiden di negara Republik Indonesia ini. Dengan mengatakan perkataan yang tidak pantas untuk presiden. Yang kedua, anak ini provokator, mau makar memakzulkan presiden dan wakil presidennya. Sudah bisa ditangkap harusnya. Terus dia bilang lagi, anak Dajjal ini bilang, Prabowo dan Gibran memilih membuat undang-undang yang anti rakyat. Sejak kapan Prabowo dan Gibran bisa membuat undang-undang tanpa persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat? Kau sekolah tinggi-tinggi, tapi bengaknya minta ampun. Inilah kalau sekolah cuma sampai gerbang. Kalau sekolah kebanyakan dugem. Belajar dulu kau. Sejak kapan pula Pak Prabowo mohon-mohon sama kau untuk dipilih jadi presiden? Lagian suara apa yang kau bilang kan? Suara kita tidak didengar. Suara apa yang mau didengar Pak Prabowo? Kalau suara kau itu ya tak ada manfaatnya bagi negara Republik Indonesia ini. Cuman menyuarakan kebencian. Arahin Bu. Habis itu kau bernyanyi. Pakaian kau agamis. Yang keluar kata-kata dari mulut kau itu lebih parah daripada iblis. Nanti kalau ada ketangkul kau nangis minta maaf. Buat Bapak Presiden di negara Republik Indonesia ini, tangkap Pak. Jangan kasih ampun, tidak ada kata maaf. Penjarakan, biar ada efek jerah. Biar ada contoh buat anak-anak mahasiswa tidak lagi suka-suka dalam berdemo. Kalian mau kritik pemerintah boleh, sah-sah saja. Tapi kritik kinerjanya, jangan hina pribadinya, jangan hina orangnya. Kalau kalian mahasiswa yang bagus, ya, kalian layangkan satu surat ke Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwasanya kalian mau bertemu dengan beliau karena kalian merasa kebijakan yang beliau ambil tidak cocok dengan kalian. Ya, kalian boleh, pasti ditanggapi sama Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ini kalian demo kenapa? Karena bayaran. Mustahil kalian demo seperti ini kalau tidak ada dalang di balik demo kalian ini.